Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Saroh, kelas A31 NIM 22811313506, mahasiswa PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, melaksanakan tugas yang ke-11 mata kuliah Pendidikan Agama Islam Luar Sekolah dengan tema PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, di bawah asuhan beliau Ibu Husnul Khotimah MPD. PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, merupakan sebuah institusi atau lembaga yang berbasis masyarakat, community based institution. PKBM ini merupakan bentukan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Adapun tujuan PKBM ini dibentuk adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat tersebut melalui proses pembelajaran. Fungsi PKBM dalam pendidikan Islam luar sekolah apa saja? 1. Memberdayakan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan agama sesuai apa yang mereka butuhkan, dan memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan ini atau pengarahan agama ini bagi semua kalangan masyarakat tanpa membedakan status sosial dan budaya mereka untuk mendapat layanan pendidikan tersebut dan dapat mengakomodir keberagaman yang ada. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitas pengetahuan agama masyarakat. Apa yang sudah mereka peroleh menjadi lebih banyak dan meningkatkan kualitas hidup mereka dalam segi ilmu agama dan ubudiyah mereka, pengamalan sehari-hari dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah untuk pengembangan dan pertumbuhan keagamaan masyarakat. Masyarakatnya semakin giat untuk mengikuti PKBM ini, maka menjadi berkembang ilmunya, wawasannya, juga menjadi orangnya tumbuh dalam kehidupan masyarakat dinamis dan yang religius. Jenis-jenis kegiatan PKBM. 1. Pendidikan massa. Pendidikan ini, PKBM ini bisa diikuti secara serentak oleh kalangan masyarakat. Contohnya seperti penyuluhan tentang lingkungan hidup, penyuluhan pelatihan kewirausahaan, atau kampanye tentang hidup yang sehat itu bagaimana. Jenis yang kedua adalah pendidikan orang dewasa. Untuk pendidikan yang jenis kegiatan PKBM ini ditujukan kepada mereka yang tidak sempat menempuh pada jenjang pendidikan formal karena berbagai faktor dan alasan tertentu. Jadi mereka bisa menggunakan jenis kegiatan PKBM ini untuk bisa mendapatkan pendidikan yang setara. Contohnya adalah kejar paket A untuk yang levelnya SD, kejar paket B untuk yang SMP, dan kejar paket C untuk yang levelnya SMA. 3. Pendidikan perluasan. Untuk kegiatan jenis PKBM yang ini merupakan pendidikan non-formal yang memberikan keterampilan tambahan di luar pendidikan dasar, seperti kursus menjahit, terus kursus komputer atau pelatihan bahasa asing, sehingga mereka mendapat tambahan yang lebih dari apa yang mereka dapatkan pada pendidikan yang formal. 4. Pendidikan masyarakat. Untuk jenis yang ini pun kegiatannya ilmunya yang berbasis sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, seperti pelatihan pertanian, pelatihan mengelola koperasi, terus penanganan pengelolaan sampah, dan untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang sangat krusial dan dibutuhkan masyarakat setempat. 5. Pendidikan dasar. Untuk jenis PKBM ini adalah program keaksaraan dasar, calistung, membaca, menulis, dan menghitung. Ini bagi mereka yang sama sekali belum pernah mendapatkan pendidikan formal, yakni kejar paket A untuk yang setara dengan SD. Dan yang keenam adalah penyuluhan. Untuk yang jenis PKBM ini berisi informasi isu-isu yang lagi dibutuhkan untuk diberikan kepada masyarakat sehingga wawasan mereka terbuka seperti kesehatan, gizi, narkoba, hukum, atau penyuluhan tentang program keluarga berencana. Bagaimana kesehatan ibu dan anak itu disampaikan oleh bidan di aula PKBM setempat. Manajemen PKBM. Direktorat Jenderal Pendidikan Non-formal dan informal tahun 2009 pasal 15 menjelaskan bahwa program yang dilaksanakan PKBM itu minimal mempunyai 3 jenis program pendidikan non-formal yang berbeda. Yang kedua, memiliki TBM Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan. Yang ketiga, mempunyai silabus pada setiap jenis programnya. Maka dari itu, untuk memenuhi standar minimal pengelolaan PKBM, diperlukan pengelola PKBM yang memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola program PKBM tersebut agar berjalan dengan baik dalam upaya untuk terakreditasinya program dan berdampak pada terakreditasinya lembaga PKBM yang dikelolanya. Karena kalau tidak terakreditasi, otomatis program PKBM ini tidak terlaksana. Fungsi manajemen terselenggaranya pendidikan luar sekolah pertama itu meliputi identifikasi, yaitu melakukan identifikasi kebutuhan belajar. Sumber belajarnya dari mana, dananya belajar, terus tempatnya belajar, waktunya belajar, dan hal-hal lain yang mendukung terselenggaranya proses belajar tersebut. Fungsi manajemen yang kedua meliputi perencanaan. Sesuai dengan standar minimal manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat SMM PKBM bahwa perencanaan dilaksanakan dengan melakukan pendataan umum masalah atau kebutuhan dan sumber daya pendukungnya. Menyusun prioritas kebutuhan program masing-masing bidang, yaitu layanan pendidikan, layanan informasi, kemitraan, dan peningkatan mutu pendidikan. Pengorganisasian adalah kegiatan menyiapkan dan menggerakkan semua sumber daya yang akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan atau tuntunan program kegiatan, menata pelaksanaan program, kegiatan, dan tenaga kependidikan. Fungsi manajemen pelaksanaan dalam bidang pendidikan yaitu memotivasi warga untuk belajar. Jadi warga diberikan motivasi agar mereka tertarik untuk belajar dalam PKBM ini. Terus yang kedua, mengadakan atau mengembangkan bahan ajar pokok bagi warga yang belajar dan bahan pengajaran pokok untuk bagi tutor atau para narasumbernya. Yang berikutnya adalah melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuannya, terus berpartisipasi aktif warga belajar, menilai proses dan hasil kegiatan belajar mengajar secara berkala. Jadi diadakan evaluasi agar mengetahui bahwa pelaksanaan ini berapa hasilnya, perlu peningkatan atau perlu mengubah
cara-caranya, dan agar supaya peningkatan mutu pelajaran ini lebih baik lagi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, moga memberikan manfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.